Semangat pagi. Salam Mitra Wira Terpadu, My Win It's My Win. Saya ada di Ruteng bersama teman-teman yang luar biasa, teman-teman penasehat ya. Ya. Artinya di Ruteng sudah melahirkan 5 penasehat. Calonnya berapa lagi nih Romo? 5 lagi. 5 lagi. Oke. Jadi senang sekali di seluruh Indonesia. Teman-teman kita yang ada di Ruteng begitu sangat antusias dan luar biasa sekali melihat sebuah program yang dibangun oleh Koperasi Produsen Mitra Wira Terpadu. Itu sebabnya hari ini saya sengaja hadir, sebetulnya tujuan utama untuk konten ini nih. Romo. Jadi ada Om Maksi, ada Kak Justin, penasihat yang ke-22. 22. Jadi hari ini saya didampingin 4 orang penasihat satu orang penasihat dua. Luar biasa. Keren ya? Banget. Oke. Jadi tentunya kan teman-teman di seluruh Indonesia ini penasaran Romo. Kira-kira gimana sih kesan-kesannya menjadi seorang penasehat gitu? Oke. Kalau buat Romo sendiri gimana? Ya, kalau untuk saya itu sejak saya Februari Ya. Februari itu sudah Jadi penasehat berapa lama berarti? sudah 5 bulan ini. Oh 5 bulan ya? 5 bulan sudah menjadi penasihat utama selama 5 bulan. Jadi sudah 5 bulan saya sudah mendapatkan rahmat berkah dengan dari penasihat satu ini. Dan ya tentu saja dengan status penasihat satu ini kemampuan untuk bisa berbagi lebih banyak itu menjadi lebih baik. Lebih baik lagi ya. Memang berbagi itu tidak menunggu kita banyak uang, sedikit uang pun kita punya semangat berbagi. Tapi semakin ada rahmat dari P1 maka semakin banyak orang kita bisa berbagi. Ya kan? Ya. Nah, kalau sejak ikut Koperasi Mitra Wira Terpadu sendiri Romo, menjadi penasehat itu perjuangannya berapa lama sih Romo? Saya berjuangnya kurang lebih 8 bulan. 8 bulan menjadi penasehat. Nah, artinya kalau Romo bisa, teman-teman kita semua di seluruh Indonesia juga harus bisa. Pasti bisa. Yeah. Pasti bisa. Nah, sebelum itu penasihat yang ke-21. Oh ya, Pak Maksi. Oh Maksi ya? Iya. Artinya keraing tua saya ini betul-betul luar biasa sekali. Saya betul-betul sangat-sangat terpukau. Kesan-kesannya gimana Om Maksi? Iya. Menjadi penasihat satu ini. Luar biasa. Luar biasa. Ini Koperasi Produsen Mitra Wira Terpadu menurut saya itu suatu keajaiban. Keajaiban. Saya itu 30 tahun jadi karyawan. Oke, Jadi siap. guru dan jadi staf yayasan. Oke. Tetapi baru kali ini saya mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Keren. Betul ya. Bukan hanya saya yang luar biasa gembiranya, tetapi keluarga kecil saya, kemudian keluarga besar saya juga sempat meluapkan kegembiraannya dengan sangat mengharukan. Sangat luar biasa. Dan mereka di samping mengungkapkannya itu lewat grup juga jatuh. Oke. Mereka mengatakan kakak itu luar biasa. Nah, artinya setiap perjuangan apa yang kita tabur ternyata itu yang kita tuai Om Maksi ya. Artinya ingat sekali pada waktu Om Maksi pertama kali kita menjalankan, apalagi di Ruteng juga kan masih pada waktu itu masih belum seperti saat ini lah. Iya, betul. Isu lah semua tantangan kan seperti itu kan. Belum ada kantor. Ya, tapi ya semua yang besar kan dari kecil. Yang penting kita tekun, setia dan terus melangkah maju. Suatu ketika pasti akan sampai. Jadi besar. Perjuangan sampai P1 berapa lama? Itu 10 bulan. 10 bulan. Kalau tadi 8 bulan. Romo 8 bulan, Om Maksi 10 bulan. Keren sekali ya. Nah, kita akan tanya sama satu orang yang luar biasa banget. Kakak saya yang paling cantik. Kakak saya yang paling luar biasa. Penasehat pertama yang ke-22. Kak Justin. Kemarin tuh penasaran yang mana sih Kak Justin? Nah, Terima kasih Pak. Oke. Jadi mulai awal saya ikut dengan Pak Marcel, Ibu Christine, memang ya
sangat berat untuk menerima program ini. Tapi saat ini saya merasa semuanya ringan dan lega. Apalagi saat ini udah bisa berbagi untuk teman-teman seluruh Indonesia. Betul. Jadi memang saya melihat ada hati, ada kasih yang luar biasa. Teman-teman di Ruteng itu menjadi penasihat bukan berarti untuk diri sendiri. Ya. Tapi seperti yang Romo Egis tadi katakan, menjadi seorang penasihat artinya kita bisa berbagi lebih banyak kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Betul. Jadi betul-betul sebuah kendaraan, sebuah wadah, sebuah wahana yaitu koperasi yang kita bangun ini untuk kesejahteraan bersama. Itu luar biasa sekali. Dan di Ruteng sendiri udah 1.000 lebih lah, kurang lebih ya. Ya, betul. Artinya kita terus melangkah maju. Yang saya sangat beri apresiasi untuk Ruteng ini di NTT ini, setiap hari selalu ada kegiatan. Karena teman-teman yang ada di Ruteng ini yang saya lihat memiliki jadwal kerja, memiliki goal. Jadi kerjanya nggak bangun tidur mau ngapain, mereka udah tahu semua gitu. Nah, ini kan yang harus diciptakan. Jadi nggak heran kalau ada Om Aksi, Kak Justin, Romo Egis, Om Marcel, sama Ibu Christine bisa mencapai satu titik tertentu karena setiap pekerjaannya setiap hari serius dikerjakan, fokus dan memiliki program kerja yang baik. Betul. Soalnya kalau kita mau jalan, yang penting jalan saja nggak bisa. Bayangin kalau kita nyetir mobil nih, udah di mobil mau kemana? Yang penting melangkah aja, ya nggak bisa. Harus tetapkan dulu tujuan. Betul ya Bu ya. Betul. Makanya tadi ya Kak Yusin sendiri juga sangat luar biasa dari modal awal simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela 1,4 juta. Artinya berapa lama ya Kak Yusin? Dari awal. Dari awal pertama Dari kali Februari ya. Dari 2019 dari November. 2019 bulan November. Tapi yang jalan pas di 2020 pas kesini. Oke, jalannya di Februari 2020. 2020 pas saat launching di Ruteng. Waduh, 1,5 tahun ya? Ya, Iya, 1,5 tahun. Artinya itu ya saya sering ngobrol sama Ibu Christine. Kalau Ibu Christine berarti seluruh Indonesia udah kenal. Nanti kita dengerin kesaksiannya. Saya sering katakan sama Bu Christine, Bu, bagaimana caranya kita membangun sesuatu yang luar biasa, anggap aja 1-2 tahun atau mungkin 3 tahun kayak kita bangun gitu loh. Kalau memang kita harus mencapai di titik penasihat 1, setidaknya kan penghasilan bulanannya setiap tanggal 5 itu sudah bisa mencukupi sandang, pangan, papan, kebutuhan hari-hari lah ya. Walaupun nggak terlalu wah, angkanya juga masih di atas belasan lah. Angkanya masih belasan gitu. Sudah luar biasa. Luar biasa ya Mas? Biasa itu Pak. Puji Tuhan. Angkanya masih belasan. Nah, kalau Bukan sudah belasan. Oke, masih belasan. Karena kalau kita tanya ke Ibu Kris kan bunyinya ada tus gitu. Ada tusnya gitu loh. Tus. Itu sebabnya mari teman-teman di seluruh Indonesia ada sebuah wahana atau platform koperasi mitra wirausaha terpadu ini betul-betul kita jaga bersama sehingga apa yang kita bangun ini betul-betul bisa menciptakan kesejahteraan bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Ya. Nah, orang yang paling jarang ngobrol kan Om Marcel ya. Padahal ya. Penasihat pertama ke 21. Enggak, Ke 20. ke 20. Ke 20. 19 19 ke 19. sampai Ya karena ada satu anak muda lagi No. di bawah. Aku ke 17. Ada Om Sebenarnya saya tadi itu yang ke-20. Ada satu di atas saya yang sesudah saya yang langsung penasihat 2 sesudah itu Berarti 18. yang menyebabkan satu penasihat 18 ini Pak. Aku 17. Oh iya. 18. Setelah Romo. Oh setelah 17, 18, 20, 22. Karena ada Om Ada orang lain ada Dabto yang di Iya. Cikarang Oh, iya. sama Om Noel yang di Jakarta. Om Noel, iya. Iya, betul. Anda kapan? Saya kalau ngobrol Tanya dong. Tanya dong. makanya artinya ya, kadang-kadang kan ada teman-teman yang bilang, Pak kok ke Ruteng terus sih? Aduh. Kota kami kapan? Gitu. Iya. Gini, jadi bukan berarti kita itu pilih kasih atau apapun, tidak. Yang kita suka di Ruteng sekali lagi memiliki perencanaan yang matang dan program kerja yang bagus. Mantap. Kan, Ruteng mantap. Ruteng luar biasa buat Ruteng. Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia, hari ini kita kan ada di 34 provinsi dan 228 kota. Iya. 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 Artinya kalau misalnya teman-teman punya konsep, punya program, sehingga kami para pengurus juga kan
waktu datang itu maksimal. Ya. Mau ngapain Ya. aja nggak bingung. Mau ngapain nggak bingung gitu loh. Nah kalau teman-teman di seluruh Indonesia bisa meng-create itu, yuk mari kita welcome banget karena memang saya dipercaya sebagai pengurus, tugasnya adalah melayani anggota. Jadi saya bukan atasan semua anggota, tapi saya adalah pelayan anggota bagi semua sebetulnya. anggota. Tapi kalau anggotanya tidak punya perencanaan kerja, ya lebih bagus kita ke kota-kota yang memiliki perencanaan kerja yang baik. Itu sebabnya mari kita sama-sama berjuang bersama. Nah, tadi kan kita belum dengar kisah kasih Om Marcel ini. Om Marcel itu satu pribadi yang luar biasa. Kalau sama Ibu CH itu suami istri seperti Romi and Julie. Kemana aja tidak terpisahkan. Aduh, kalau bisa begitu saya seneng banget. Tapi pengeluaran koperasi double nanti. Lakunya jadi kecilin nanti. Oke Om, berarti penasihat satu yang ke-18 Ke-18. sampai jadi penasihat berarti kan waktu itu ikut di bulan September kalau nggak salah Iya, di September 2019. 2019. Betul ya. Kalau kisah-kisah atau cerita yang luar biasanya bagaimana itu? Perjuangan di awal membangun ruteng. Ya. Sebenarnya satu bangga. Ya. Kedua kita harus bersyukur. Awal kita ketemu program ini di Bogor. Iya betul. Ini kan baru akan, Pak. Iya semuanya akan. Baru akan. Iya kok mau ikut ya? Iya, mau ikut. Lalu keputusan yang ekstrimnya itu kan Iya. harus meninggalkan Bogor. Iya. Wah, 30 tahun saya di Bogor. Oke. Sudah punya rumah. Artinya sudah punya pekerjaan. Lah kok mau pindah kembali ke daerah itu Untuk merintis untuk merintis sebuah sesuatu program yang saya akan. belum lihat. Iya. Hasilnya. Akan ya. Iya, tapi hari ini saya bangga Iya. sudah dari Ruteng sudah 5 penasihat. Itu artinya kami membagi kebahagiaan yang dulu akan, nah sekarang sudah terjadi Ya. dan semua orang sudah menikmati. Oke. Harapan kami ke depannya seluruh Indonesia ini akan bahagia dengan koperasi produsen mitra Oh, Bira. luar biasa. Makanya orang bijak itu mengatakan begini Om, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kata Injil. Nggak, coba bayangin, saya sih nggak kebayang gitu. Karena pada waktu ketemu Ibu Christine sama Om Marcel di Bogor, di Kopi Seniman Stories ya waktu Iya, itu iya, ya, iya. kita acara ketemu di sana. Akhirnya ya kita ngobrol juga, program yang diceritakan akan semua. Iya. Iya. Nah, pada waktu itu diberi challenge lah Ibu Christine ya Bu ya. 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 Bu, kira-kira mau bangun daerah nggak? Kan gitu. Ya. Tapi kalau mau bangun daerah jangan sampai melahirkan terus ditinggal. Anaknya juga masih belum bisa mandiri udah ditinggal mati semua kan gitu. Ya. Kalau memang mau harus stay di sana. Kan gitu. Ya, Artinya Om Marcel putra daerah dari Flores sendiri akhirnya menangkap visi ini. Walaupun semua kalau tahun 2020 kan ceritanya akan. Kalau sekarang kita usahanya udah kelihatan lah. Sudah kelihatan. Iya kan? Sudah. Artinya hari ini relatif lebih mudah. Artinya ya saya sangat bangga dan sangat memberikan apresiasi yang luar biasa untuk Ibu Christine, Om Marcel, Kak Justin pada waktu membangun di Ruteng ini ya dianggap sebelah mata lah ya. Ya. Kan? Malah tutup mata Iya. kayak. Kayak nggak dipandang gitu. Iya, ya. Pak Seperti itu. Frans. Satu patokan untuk Iya. saya sehingga saya bergairah untuk ikut ini, mendengar cerita mereka Oke. bahwa mereka tinggalkan Bogor bukan hanya sekedar tinggalkan, tetapi seperti sebuah pohon yang dicabut dengan akarnya. Akar-akar. Karena mereka jual Hartanya. benda mereka, kemudian tinggalkan orang yang mereka kasihi di sana. Iya. Nah, itulah sebabnya saya bilang kalau begitu ini serius. Oke. Bukan karena kasihan ikut ya, Om. Bukan kasihan. Oke. Mereka ini hebat. Luar biasa. Itu tadi mereka berani mencabut dengan akarnya di Iya, sana, iya. kemudian Bawa ke sini. tanam kembali di Tanam Ruteng. kembali Tentu di Ruteng. sempat layu ya, Ya, saya pasti. mendengar cerita mereka Ya. bahwa Om ini Marcel nggak, 4 ini bulan nggak. sakit. Iya. Wah. Ya, Om ya. Ipar, Pak. Itu pohon yang sedang layu begitu. Tapi setelah akarnya bertumbuh, Oh. Wah, Wah. semakin kuat, Pak. akhirnya dia menghasilkan Buah buah. yang berlimpah. Buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Amin. Hari ini setidaknya di Ruteng sendiri atau di NTT Flores sendiri 1000-an orang yang sudah ada di Koperasi Mitra Wira Terpadu dari 2 orang. Iya. Ya. Iya kan? Iya. Ibarat sambung tadi itu, pergilah kamu menghasilkan buah Iya. dan
hendaknya buahmu itu tetap. Dan selalu jalan berdua-dua. Makanya kalau diutus kan harus berdua. Ini bersatu. Jangan cari dua-dua ya. Oh ini Teman pas ini dong. harus Oke, itu sebabnya malah teman-teman sebuah wadah yang baik. Artinya sebuah perjuangan kita juga butuh cerita dari perjuangannya Ibu Christine ya Bu ya. Iya. Penasihat kedua, yang pertama wanita. Ya, penasihat kedua. Dan hari ini baru satu-satunya penasihat dua wanita pertama seluruh dunia. seluruh dunia. Iya, seluruh dunia. Nah, artinya saya lihat tidak pandang usia, karena usianya Ibu Christine memang baru 18-an lah. Ya. Artinya Tambah sedikit 18. menjadi muda karena koperasi. gairah ya. Artinya apapun itu, seberapapun yang ada di dalam setiap kehidupan kita, ya tadi orang bijak katakan bukan apa yang tidak ada padamu, tapi apa yang ada padamu itu sebuah modal yang luar biasa. Ya, betul. Yang penting kita punya kemauan untuk tetap melangkah, punya tujuan yang jelas, punya visi yang jelas. Nah, sudah dibuktikan oleh Ibu Christine dan Om Marcel. Sekarang perjalanan saya pun di periode ketiga atau keempat ini, Ya. ini ke 6 kabupaten kurang lebih. Ya, Nah, kita akan membangun terus yang namanya Flores ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Harapan kami Flores ini atau Ruteng, Labuan Bajo dan sebagainya bisa menjadi percontohan atau prototipe. Gitu loh. Karena kalau kami pengurus berpikir begini, kalau kita terlalu melebar atau pecah di 34 provinsi di 228 kota, energi kita jadinya nggak maksimal. Artinya bukan berarti tidak memperhatikan yang lain. Ya. Artinya sekarang kan koperasi juga sudah ada edukasi 1 minggu 4 kali, apa semua itu sebetulnya untuk menjembatani atau memfasilitasi semua anggota di seluruh Indonesia. Ya. Dan kami pun sangat rindu mengunjungi teman-teman di seluruh Indonesia di 228 kota ini. Itu sebabnya kita membangun ini penasihat ini yang menjadi kepanjangan tangan. Jadi jangan heran nanti ada Om Marcel, ada Romo Egis, ada Om Maxi, ada Ibu Christine, itu bisa ke Papua, ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Jawa kan gitu, untuk saling melengkapi. Jadi nggak dengar hanya dari satu orang. Ya. Ada Om Eriko, ada Om Aryo, ada Om Freddy, ada Om Marcel, ada Romo Egis. Jadi kekayaan kita semakin bertambah. Ya. Namun eksistensi apa yang kita sampaikan ada benang merah karena kita punya kurikulum kan. Ya. Jadi kita satu bahasa, satu suara, sehingga yang namanya koperasi sebagai soko guru ekonomi bangsa kita itu betul-betul terjadi. Dimulai dari diri kita. Ya. Dimulai dari koperasi kita. Ya. Artinya kita juga tidak terlalu agresif merekrut orang sebanyak mungkin, tidak. Ya, betul. Tapi yang paling penting adalah memberikan edukasi yang baik sehingga pemahaman akan koperasi di seluruh Indonesia itu betul-betul dapat dipahami oleh masyarakat Indonesia sebagaimana utuhnya. Ya. Sehingga sama seperti koperasi-koperasi yang ada di luar, kayak Fonterra kan gitu kan, koperasi yang ada di Indonesia. Artinya betul-betul menciptakan sebuah produk yang bisa mendunia. Ya. Khusus cap bendera itu kan Persetek itu kan produknya Fonterra. Ya. Artinya itu kan kenapa Indonesia yang kaya nggak bisa, kan gitu. Artinya kalau dikerjakan 1-2 orang pasti susah. Tapi kalau kita bergandengan tangan, saya percaya bahwa dengan kebersamaan kita sesuatu yang sesulit apapun akan jauh lebih ringan. Betul. Ya. Mari Bu ceritakan kesan-kesan. Baik, pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan atas segala rahmatnya untuk koperasi produsen mitra tadi, itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih untuk Om Fran dan seluruh pengurus yang ada di Jakarta yang sudah menciptakan sesuatu yang luar biasa. Yang berikutnya adalah saudara-saudara saya yang sangat spesial untuk saya. Jadi orang-orang spesial ini mempunyai cerita masing-masing dengan cara yang berbeda-beda. Romo Egis adalah orang pertama di Ruteng yang mendukung saya. Jadi saya selalu bilang Orang pertama yang ikut. bukan yang ikut, tetapi yang mendukung. Yang mendukung. Ya. Artinya apa? Orang-orang yang mempunyai cerita spesial itu yang menjadi terdepan di koperasi ini. Kemudian Justin adalah orang yang percaya apa yang saya kerjakan dan mengikuti. Walaupun waktu itu masih baru mau akar. Saya cabut juga dari akarnya, saya bawa ke sini, saya ajak untuk ikut menanam di sini. Kemudian Pak Marcel yang awalnya juga masih setengah mendukung waktu awal karena masih akan, lalu dengan sepenuh hati mau mengatakan oke, kita berangkat. Nah kemudian Pak Maxi juga orang yang luar biasa yang menurut saya itu menjadi apa ya,
pegangan buat kita bahwa seseorang yang seperti Pak Maksi ini mau menganggap dan menerima koperasi ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Nah, apa yang terjadi dengan orang-orang spesial ini, kita bersama-sama bersatu padu untuk membangun NTT. Lalu untuk saudara-saudara kita yang ada di bagian lain, ya barangkali memang NTT ini menjadi satu pergerakannya itu menjadi seperti cepat sekali. Itu karena kita di sini tuh bersatu padu, Om. Koordinasinya itu luar biasa. Kompaknya itu tak tertandingi. Sampai saking kompaknya kita lupa kadang-kadang dari pagi sampai malam. Cuma itu kalau di kantor itu mereka nggak tahu jam lagi. Menunggu jam 10 malam baru pulang. Nah, artinya apa? Asas koperasi sendiri itulah sebetulnya yang membuat kita kekeluargaan itulah. Nah, untuk itu tidak heran dari Ruteng, dari NTT ini lahir dalam 2 bulan itu 2 penasehat. Dan kita sedang masih ada 5 calon dan itu sedang kita create bersama-sama. Gotong royong. Jadi tidak pernah sendiri. Di sini tidak ada yang menjadi penasehat satu sendiri. Atas perjuangan sendiri tidak ada. Ya. Nah, saya bangga banget. Dalam arti apa? Kalau kita ngomongin seperti militer itu satu komando. Jadi saya merasa bahwa wah keren banget ya. Saya bukan membanggakan diri, tetapi setidaknya kita bisa membangun sama-sama untuk langkah kita sudah tahu. Saya tinggal tanya Roma Egis, Timung bagaimana? Seperti ini. Pak Maksi, Santo Claus bagaimana? Begini. Om Adam lapor seperti itu. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi mungkin untuk teman-teman di provinsi lain, di daerah lain yang merasa Pak Fran ini kok sepertinya ke Ruteng terus gitu. Sering mengunjungi. Karena Pak Fran itu sangat dicintai di sini. Di tempat lain kurang. Jadi di sini itu kalau ada program baru mereka pengen lihat ada manusianya, ada orangnya. Jadi saat Pak Fran datang ke sini, seperti tadi malam Pak Fran ngobrol sama kita itu langsung semua bergerak untuk segera mencapai titik yang diharapkan. Itu yang pertama. Yang terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan seperti yang Roma Egis, Justin, Pak Maksi dan Pak Marcel sampaikan tentang berbagi. Itu saya setuju banget, bangga banget. Di awal saya mendengar dari Pak Fran tentang bagaimana berbagi. Karena kalau orang-orang muda yang luar biasa ini tidak punya rumus berbagi dari awal, itu tidak akan jadi seperti ini. Jadi waktu saya mendengar Pak Fran mengatakan begini, yang paling sulit kita lakukan adalah berbagi. Dan itu juga yang disampaikan oleh Om Aryo. Kenapa Om Aryo yang luar biasa itu mau bergabung dengan kita, itu karena konsep berbaginya bagi-baginya, bukan konsep ambil-ambilnya atau tambah-tambahnya, itu tidak. Tapi waktu Pak Fran menyampaikan konsep berbaginya, beliau langsung ikut. Nah, itulah yang mungkin benang merah yang bisa dibangun juga oleh teman-teman yang lain di seluruh Indonesia. Nah, itu sebabnya teman-teman di seluruh Indonesia kemarin ada Pater Mundus di Pater Mundus menyampaikan satu cerita atau sebuah quotes, bagi saya kayak quotes yang sangat luar biasa. Jangan pernah takut menabur, tabur saja. Karena bila tiba waktunya kita pasti akan menuai. Kan gitu ya. Mantap. Yang namanya penolakan pada waktu kita menceritakan ya banyak lah. Pasti. Artinya sebetulnya di Ruteng ini dari 1000-an orang lebih yang sudah menolak mungkin lebih banyak. Lebih banyak. Kan, 10.000 barangkali. Lebih dari itu. Tapi kita kan bukan berarti penolakan itu menjadi sebuah penghalang. Betul. Untuk sebuah pencapaian. Betul. Gitu. Artinya mungkin dia punya impian di tempat lain, mungkin dia punya tujuan di tempat lain, mungkin dia punya visi di tempat lain. Ya kita nggak bisa paksakan, tapi setidaknya kita menceritakan apa yang kita alami, apa yang baik, dan kita pengen berbagi. Intinya berbagi. Nah, kalau kita bicara berbagi, artinya kita juga pastinya tidak akan pernah takut untuk kehilangan. Yang namanya berbagi, kan gitu kan? Yang namanya berbagi kita pasti selalu yang namanya berbagi ya artinya di situ butuh yang namanya kerelaan, butuh yang namanya keikhlasan, gitu loh. Nah, dari berbagi itulah sebetulnya benih yang baik sehingga memunculkan bibit-bibit unggul. Artinya jangan pernah takut ditolak, tidak malu, ya kan?
terus menceritakan kepada siapapun, karena tujuan kita bukan untuk diri kita sendiri sebetulnya. Ya. Seperti contohnya pada waktu saya ketemu Bang Robert Gultom yang luar biasa. Halo Bang Robert. Pada waktu itu ya memang kondisi ya sama-sama jatuh lah, sama-sama lagi kondisi di bawah. Cuman saya bilang sama Bang Robert pada waktu itu, kalau kita tidak mengubah pola hidup kita atau pola pikir kita hari ini, kita masih melakukan hal yang sama seperti tahun sebelumnya, maka tahun depan hidup kita juga sama saja. Gitu loh, karena apa? Sirkulasi yang kita lakukan sama aja. Perjalanan petanya cuma muter-muter di situ aja. Jangan pernah berharap sebuah perubahan kalau kita tidak pernah merubah cara pekerjaan, gaya berpikir atau gaya hidup kita. Betul. Kalau kita pengen merubah sesuatu yang luar biasa tahun depan, yuk mulai dari hari ini kita merubah segala sesuatunya. Kalau selama ini kita berjuang sendiri cukup lelah, mari berjuang rame-rame bersama-sama. Oke, teman-teman di seluruh Indonesia, ini cerita kami dari Ruteng, dari kota Ruteng, Nusa Tenggara Timur di Kepulauan Flores. Kalau teman-teman di Flores bisa, saya percaya di semua kota, di seluruh provinsi di Indonesia, itu juga pasti bisa. Yang penting apapun itu, doakan yang kita kerjakan, kerjakan yang kita doakan. Salam pemenang, my win it's my way. Kami tunggu di penasehat selanjutnya.